Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di matan usul salasah, dan sekarang kita masuk ke al-aslul awal, itu pondasi yang pertama dari tiga pondasi, mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Aslul awal, fa'idha qila laka man rabbuk. Kalau dikatakan kepada kamu, tanyakan kepada kamu, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka kita katakan, faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Maka katakanlah, Rabbku adalah Allah, alladhi rabbani. Jadi cuma cukup itu dikatakan, alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin, yang memelihara aku dan memelihara seluruh alam semesta, alamin, bini amihi, dengan nikmatnya, dengan nikmatnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin, Allah adalah segala puji bagi Allah rabbil alamin, yaitu Tuhan alam semesta. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku adalah satu dari semua bagian dari alam semesta itu. Ya. Dan setiap manusia itu di awal perbuatannya itu adalah dia harus awali amrin. Pertama kali yang dilakukan adalah dia harus mengenal Rabbnya. Walau alimal insan kulla syai' wa jahila rabbah fahuwa jahilun fahuwal jahilu haqqan. Kalau dia tahu segala sesuatu, tapi dia bohong, ternyata dia bodoh terhadap Tuhannya, maka dia jahil. Hakikatnya dia jahil. Dan wal murad ma'rifatillah, dan apa maksud dari ma'rifatullah itu? Ma'rifatullah adalah seorang hamba mengetahui kekhususan Allah yang sudah kita jelaskan. Itu an ya'rifal 'abdu rabbahu bi rububiyyatihi, dia paham Allah itu punya sifat-sifat rububiyah. Dia an ya'rifal 'abdu rabbahu bi uluhiyyatihi, dia tahu Allah itu punya sifat-sifat uluhiyah. Dan an ya'rifahu bi asma'ihi wa sifatihi, dan dia mengetahui bahwa Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama dan sifat-sifat. Dan tidak cukup dengan itu, bahwa di sini penulis mengatakan Rabbani, yaitu memelihara dan melihat seluruh alam semesta bini amih dengan nikmatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha." Jadi semua sudah dipilih oleh Allah, dan Allah sudah berikan rizkinya dengan nikmatnya. Diberikan nikmat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang diberikan nikmat duniawi saja. Dia diberikan kekayaan, dia diberikan kemegahan, tahta, tapi enggak diberikan syai' minal akhir. Dia enggak dikasih oleh Allah salah satu yang bagian dari kenikmatan akhir, enggak ada. Kemudian ada yang Allah berikan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Dia diberikan kecukupan dalam masalah harta, dan dia diberikan raghbah, diberikan keinginan, semangat untuk belajar agama. Nah, maka inilah yang nikmat terbaik. Inilah nikmat terbaik. Dan selain mengatakan Rabbi Allah, beliau tekankan huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan dia adalah yang sosok yang aku sembah, ma'budi. Ini adalah pembahasan betul yang pertama ini adalah dua hal ini, Rabb dan ma'bud. Bahwa ini dia adalah Rabb, tapi dia adalah ma'bud. Jadi bagaimana? Lihat, penulis sudah mengisyaratkan bahwa
dia Rob, dia memelihara, dia menciptakan aku, dia memberikan nikmat dan lain-lainnya, maka dialah yang ma'budi. Dialah yang aku sembah. Dan nanti kenapa dia disembah? Kami tunjukkan dengan dalil juga. Ya. Kemudian lagi saling ma'budun siwa. Yang enggak ada yang lain. Dalilnya wadil qul alhamdulillah rabbil alamin. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Rabbil alamin. Bagi yang sudah belajar nahwu, maka di sini lihat bahwa Rabbi di sini adalah sifat. Ya, dia adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahi Rabbil alamin, dan Allah adalah pemelihara, pencipta, pengatur alam semesta. Ya. Sehingga Rabbku, Tuhanku adalah sosok yang menciptakan, memelihara dan mengatur alam semesta. Wa kullu masiwallahi alam. Dan setiap yang selain Allah itu adalah alam. Dia adalah ciptaan. Makhluk. Wa ada wahidun min dzalikal alam. Dan menunjukkan bahwa di sini penulis bahwa saya juga makhluk, saya juga lemah, dan saya juga termasuk bagian dari apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alam itu diatur oleh Allah, kan Rabbul alamin. Allah mengatur alam semesta dan aku bagian dari alam. Saya bagian dari alam, saya juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila laka bima arafta rabbak. Kalau ditanya, gimana ya cara untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita? Minimal bagaimana kita tahu bahwa di sini ada Tuhan? Ya. Bagaimana Tuhan yang benar? Maka jawabannya adalah qul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakan dengan ayatnya dan makhluk-makhluknya. Bi ayatihi, ayat ini ada dua. Ayatun syar'iyyah wa ayatun kauniyah. Ayat syar'iyyah itu ada ayat maksudnya adalah tanda-tanda. Alamat atau burhan. Dia adalah tanda dan bukti. Ya. Dia adalah tanda. Nah, ayat ini ada dua. Ayat syar'iyyah dan ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah ini adalah ayat yang berkaitan dengan wahyu. Sehingga kita bisa mengetahui Tuhan kita dengan membaca wahyu-wahyu yang diturunkan. Karena nggak mungkin, sebagian kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya bahwa Allah sudah pasti harus mengutus ya Rasul untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan di sini. Jadi Allah termasuk dalam rahmatnya, dalam rahmat Allah mengutus Rasul. Karena nggak bisa kita mengetahui Allah kecuali dengan perkataan Rasul. Dan Rasul itu membawa wahyu. Maka ayat syar'iyyah di sini adalah salah satu cara kita mengetahui Allah itu dengan mencari para Rasul ini. Dengan mencari para Rasul. Mencari para pembawa wahyu. Karena hanya dengan membaca wahyu Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengetahui Allah dengan hak. Allah dengan benar. Tidak mengetahui Allah dengan perantaraan filsafat. Ya, karena hanya mengetahui dengan akal saja, dia naqs, pasti akan ada kekurangan dan kekurangan yang luar biasa. Ya, kekurangan kita nggak bisa mengetahui hanya dengan akal, kita butuh wahyu. Akal mungkin akan membantu, tapi bagaimana kita mengetahui Allah itu harus dengan wahyu. Ya, dengan wahyu. Kemudian ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah maksudnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan alam, dengan fil kaun, ya. Dan kaunnya ini maksudnya adalah dengan ayat-ayat yang tersebar di alam semesta, ya, yang berkaitan dengan sebab akibat, yang berkaitan dengan fisik, ya, sehingga makhlukatihi, makhluk Allah itu bagian dari kaun, bagian dari alam semesta. Karena alam semesta itu termasuk makhluknya dan termasuk susunan alam semestanya, aturan alam semestanya. Nah, kenapa disebutkan makhlukatihi? Dia terpisah, gitu ya. Karena apa? Karena makhlukatihi ini dia adalah bagian dari ayat kauniyah, sehingga dia dikhususkan dari keumuman. Ayat kauniyah ini tersebar alam semesta. Gitu. Ada bagaimana matahari berputar, bagaimana siang malam berganti, bagaimana aturan-aturan yang secara umum kita sebut dengan ilmu fisika gitu di situ terjadi, dan ilmu kimia, ilmu biologi terjadi di situ di kaun. Tapi makhluknya, nah ini yang terlihat. Ini adalah yang terlihat secara nyata dengan jelas.
Yang makhluk ini ada yang terlihat oleh jelas, oleh mata. Sehingga dikatakan bahwa dengan melihat makhluknya itu kita sudah pasti akan mengetahui akan adanya pencipta. Nggak perlu berpikir keras gitu sebenarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini diciptakan sebelumnya tidak ada? Am humul khaliqun. Atau mereka sendiri menciptakan diri mereka sendiri gitu. Jadi apakah mereka itu tidak ada kemudian menciptakan dirinya sendiri? Ya. Am humul khaliqun, untuk mereka pencipta-pencipta itu. Mereka menciptakan dari ketiadaan, am humul khaliqun. Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Kan dua-duanya nggak mungkin. Sehingga menunjukkan bahwa adanya pencipta. Dan itu jelas ini. Orang yang berpikir dengan sederhana, melihat besarnya alam semesta ini, pasti secara fitrah akan melihat bahwa ini pasti ada yang menciptakan. Hanya sebagian yang buruk yang tidak mau mengakui adanya pencipta. Ya, makanya dipisahkan makhlukat kan ini paling jelas. Jadi kita melihat makhluk-makhluk Allah semakin dan semakin meyakini adanya pencipta. Berbeda dengan sebagian yang menyimpang dari para ilmuwan yang mempelajari ilmu-ilmu sains, itu mereka semakin mempelajari sains, semakin mereka juhud. Maksudnya mereka ingkar. Karena mereka merasa bisa melakukan apa yang Allah lakukan. Hanya dengan modal keilmuan sains yang mereka miliki. Mereka tahu bahwa ini kalau ini campur ini bisa menghasilkan ini. Ini tidak demikian. Ya. Justru semakin mempelajari sains itu kita akan semakin mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berhak disembah. Karena di sini penulis mengatakan min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'. Min ayatihi dan ayat Allah al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Jadi lihat tanda-tanda Allah itu tadi perputaran alam semesta gitu ya. Ayat-ayat yang bisa terlihat. Tanda-tanda adanya, ada yang mengatur gitu kan. Langit dan bumi itu kan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada tanpa diatur. Ada yang mengatur. Wal qamar, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Mereka beredar. Mereka beredar. Makanya itu ada jadi tanda-tanda. Makhlukatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala as-samawat as-sab' wa man fihinna wal arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Ya. Wal arduna as-sab' wa fihinna wa ma bainahuma. Dan dalilnya ودليل قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Nah, lihat bagaimana penulis mengatakan bahwa di antara ayat-ayat Allah itu adalah warna adanya Syams dan Qamar ini. Ayat-ayat, tapi ditutup wasjudu lillah. Ya jangan kamu sujud pada ini, pada makhluk-makhluk Allah yang besar ini, enggak. Pada ayat Allah enggak. Sujud pada Allah yang ciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu ta'ala wa inna rabbukum alladzi khalaqas samawati wal ard. Ya fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah yang menciptakan samawat wal ard fi sittati ayyam. Wa 'ala arsy summa al arsy. Mana Allah beristiwa di atas arsy. Yughshil laila wan nahara yatlubu hasitha wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dan kuncinya di sini lihat, makhluk-makhluk yang besar itu yang luar biasa besarnya
itu semua musakharat bi amrih. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu khalqu wal amr. Karena hanya milik Allah lah penciptaan dan pengaturan alam semesta. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha maha berkah Allah ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Kuncinya lihat, yang makhluk yang besar itu diatur oleh Allah. Diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah. Maka kita tidak ada alasan lagi untuk menolak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab-sebab ini, ayat-ayat kauniyah ini dan juga ayat-ayat syariah tadi yang sudah menunjukkan bahwa ada pencipta yang luar biasa sempurna yang telah mengatur kita tanpa kita sadari. Pada awalnya mungkin sebelum kita masuk Islam. Kalau kita sudah masuk Islam sekarang semakin bertambah keilmuan kita bahwa sesungguhnya Allah ini mengatur alam semesta dengan luar biasa. Maka Syekh membawakan Rabb wal Ma'bud. Oleh karena itu Rabb yang menciptakan semuanya, menciptakan makhluk-makhluk yang mengatur, memberikan rizki. Wal Ma'bud, maka dialah yang patut untuk disembah. Mau nyembah siapa lagi? Padahal Rabb ini adalah dalil gitu ya. Sehingga dia adalah satu-satunya yang disembah. Wa dalilu qaulu ta'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhalladzina wa ayuhan nas, wahai manusia umum, mukmin maupun kafir. Ubudu rabbakum. Sembah Rabb kalian. Jadi sembah sosok yang menciptakan kalian, sosok yang mengatur kalian, sosok yang memiliki kalian. Alladzi khalaqakum, yang sudah diciptakan kalian nih. Walladzina min qablikum, dan juga umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alasannya apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yang telah menjadikan kalian bumi bagi untuk firash. Ya. Ardu firash, as-sama' bina'an, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dijelaskannya dari sisi rububiyahnya. Ya, jadi rububiyah ini adalah sebab kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita singgung bahwa selain Allah itu nggak bisa mencipta, selain Allah itu nggak bisa mengatur, selain Allah itu tidak memiliki apapun dari bagian alam semesta ini kan. Oleh karena itu Allah memberikan menekankan dalil ini bahwa rububiyah itu erat kaitannya dengan uluhiyah. Rububiyah itu adalah ketika kita memahami rububiyah dengan baik, itu adalah pintu terbesar kita bisa beribadah dengan luar biasa, dengan baik. Ketika kita tidak paham rububiyah, maka kita akan hancur dari sisi uluhiyahnya. Makanya Allah dalam ayat Al-Quran menekan atau mengingatkan orang-orang kafir untuk menyembah Allah itu dengan sentuhan rububiyah. Allah berfirman, "Qul limanil ardh man fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun. Ini saya ingat kalau baca ayat ini ingat sama Syekh Dosari. Qul limanil ardh wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun. Milik siapa langit dan bumi ini? Kalau kamu tahu, sayaquluna lillah, orang kafir itu bilang milik Allah. Terus dikatakan afala tadhakkarun, kok kamu enggak mau mikir? Seolah tekan lagi. Kalau katakan puluhan rabbus samawati asab wa rabbul arsyil azim. Siapa Tuhan 7 langit ini dan pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Orang kafir akan bilang ya Allah. Qul afala tattaqun. Kamu enggak mau bertakwa juga. Dan menunjukkan si orang kafir ini ada kekeliruan dalam masalah tauhid mereka. Ya. Masalah tauhid mereka itu ada kekeliruan. Tauhid rububiyah. Nah, nanti kita paham. Ya, tauhid rububiyah ini ada hubungannya dengan tauhid uluhiyah. Ya, dan kita sudah memahami itu dengan baik, maka mudah. Ya, agama Islam itu mudah. Memahami tauhid itu mudah. Hanya akan berputar di situ dulu. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu dia akan berputar. Mereka saling berhubungan. Beda sama sifat itu terpisah sendiri ya. Karena itu nanti bahasan kepada orang yang sudah meyakini Allah sebagai Tuhan, ya beribadah, nah baru nanti akan ada penyimpangan di sebagian tauhid asma wa sifat. Kalau dia tidak memahami sesuai dengan wahyu yang dibawa oleh para nabi. Nah, makanya di sini katakan, "Qul la ibn katsir rahimahullah wa al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil ibadah."
Nah, yang berhak untuk disembah itu, yang sudah nyiptain ini semua ini, ya itu yang disembah. Mau apa lagi? Padahal kalau dia mencipta, dia memiliki, dan dia yang mengatur. Maka selain pencipta, selain pengatur, selain pemilik, nggak bisa ikut-ikutan untuk disembah. Nggak ada haknya sama sekali. Ya. Sederhana, kita misalnya kepala keluarga yang sudah jadi bapak-bapak, dia yang bangun rumah, dia yang miliki itu rumah, dia yang ngatur aturan itu rumah, kan? Nggak bisa yang di luar rumah itu, ya nggak bisa kita yang di dalam rumah juga ikut-ikutan ngatur, kan gitu. Kalau selain pemiliknya, gitu ya, yang dan juga yang membangun rumah itu, ya nggak bisa, nggak bisa. Nah, yang sama, Allah yang ciptakan alam semesta ini, Allah yang miliki alam semesta ini, Allah yang ngatur. Maka Allah yang berhak untuk ditaati. Sesederhana itu logikanya. Tapi kesederhanaan logika Islam ini banyak yang tidak paham. Atau orang Islamnya sendiri. Karena fitrah-fitrah yang sudah rusak. Sehingga dakwah tauhid ini dakwah kepada kewarasan berpikir sebenarnya. Nah, nanti kalau kita lihat di ibadah-ibadah yang akan kita bahas setelah ini, banyak orang-orang yang mungkin kita bisa katakan ya kurang waras gitu dalam masalah ibadah mereka. Karena mereka nggak memahami konsep tauhid rububiyah dengan baik. Dan nukilan Ibnu Katsir ini dikatakan oleh para syurah atau para ulama yang mensyarah hadis, mensyarah matan ini bahwa ini nukilan secara makna. Adapun nukilan yang asli, ya, yang tekstualnya itu seperti ini dengan dalam tafsir Ibnu Katsir, anna fadluhu annahu al-khaliqur raziq al-malik ad-dar wa sakiniha wa raziquha fa bihadza yastahiqqu an yu'bad wahdahu wa la yushraq bihi ghairuhu. Walihada qala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan maksud dari ayat ini bahwa annahu al-khaliq. Sesungguhnya Allah pencipta, war-raziq, al-malik. Ya, ar-raziq malikud dar. Yaitu mencipta dan pemilik, ya, pemilik dar, pemilik bangunan ini, wasakiniha, ya, raziquha. Dan yang memberikan rezeki. Bihada yastahiqqu an yu'bad. Sehingga hanya Allah yang berhak untuk disembah. Wahdahu la syarika. Dipersekutukan. Dia yang paling berhak, Allah yang paling berhak. Nggak ada lagi yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa'u ibadati allati amarallahu biha mithlu, dan di antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan itu ada beberapa. Contohnya al-Islam, wal iman, wal ihsan, wa minha ad-du'a wal khauf wal raja wa tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'adah wal inab wal isti'anah wal isti'adah wal istighasah wal dhabah wal nadhr wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Jadi ini jelaskan banyak ibadah, ya, ada iman, Islam, ihsan itu sampai akhir, tapi ditutup dengan kullu halillah, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kullu halillah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apa pentingnya? Kita sudah singgung definisi ibadah, ya, dari sisi dia ta'abbud, ya, dari sisi hambanya, hamba ta'abbud, atau kemudian dari sisi apa sebutannya, dari sisi jenis ibadahnya. Nah, ini sedang kita bahas jenis ibadahnya, satuan ibadah yang kita bahas, satuan ibadahnya. Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui satuan ibadah? Karena agar kita tahu bahwa ibadah-ibadah ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qouluhu ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sudah kita singgung, ma'allah, berbarengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah sekaligus menyembah Allah, enggak boleh. Wal masajid, dan masjid di sini maknanya ada dua. Wal masajid maksudnya masjid ini adalah masjid, bangunan atau tempat ibadah. Sehingga tempat ibadah ini tidak boleh digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Sehingga tidak boleh dalam masjid ada kuburan. Tidak boleh di dalam masjid itu ada
ibadah-ibadah yang dilakukan kepada selain Allah, itu nggak boleh. Yang kedua, masajid maksudnya adalah tempat sujud, yaitu kening kepala, ya, kening kita, tempat yang digunakan untuk bersujud. Nah, itu nggak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tidak boleh. Faman sharafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Nah, barang siapa yang memberikan, ya, memberikan ibadah ini kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir. Nggak ada ampun, tanpa tapi. Kalau mereka adalah musyrik dan kafir. Jadinya apa? Padahal Allah Ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu. Maksudnya yang beribadah kepada bersama dengan Allah, Tuhan yang lain, la burhana lahu, tidak ada dalil baginya. Dan maksudnya tidak ada dalil baginya di sini bukan akan ada dalil nanti. La burhana lahu di sini bukan berarti artinya nanti akan ada dalil atau mungkin boleh menyembah Tuhan lain selain kalau ada dalilnya. Ya. Ini hanya penekanan bahwa la burhana lahu, tidak akan pernah ada dalilnya. Di namanya Allah ilahan akhar la burhana lahu. Siapa yang menyembah selain Allah, Tuhan yang lain yang tidak mungkin ada dalilnya. Jadi begitu maksudnya. Burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Sebenarnya orang ini innahu, sesungguhnya dia yang menyembah selain Allah itu bersama dengan menyembah Allah, la yuflihul kafirun, termasuk orang-orang kafir yang tidak beruntung. Hingga Allah sudah sebutkan ini sebagai kafir. Ya, Allah vonis sendiri dalam Al-Quran. Jadi takfir itu, pemvonisan kafir itu Allah yang tentukan, bukan kita memang. Tapi sesuai dengan koridornya. Sesuai dengan koridornya. Di takfir itu ada, mengkafir itu harus ada. Tapi nanti kita akan bedakan antara qadiyatut takfir, ya, bagaimana kita, dan vonis kafir ini seperti pernah dijelaskan bahwa dia hanya jatuh kalau ditetapkan oleh qadhi. Ditetapkan oleh qadhi. Ya. Oleh qadhi. Jadi kalau sini pengadilan memvonis bahwa fulan ini kafir, maka dia diadili sesuai dengan statusnya. Ini kalau murtad diusatab, dia diminta taubat 3 hari, kalau dia tidak mau maka dibunuh. Maka dia dibunuh. Jadi siapa yang bisa memberikan label kafir secara sah, itu adalah pemerintah lewat pengadilan. Ya, atau misalnya ulil amri lah, ulil amri yang sah. Adapun fatwa-fatwa, ya, para ulama, misalkan fatwa ulama kafirkan fulan, maka itu adalah fatwa. Jadi ijtihad, jadi dia tidak mengikat. Ya, boleh kita ikuti, boleh tidak. Adapun yang pasti kita ikuti adalah qadiyatut takfir atau vonis takfir yang dibawakan oleh qadhi, oleh pengadilan. Dan tidak ada yang, jadi ketika ulama fulan sudah mengatakan fulan kafir, maka tidak boleh ada yang berhak juga untuk nanti memberikan hukum-hukum kafir kepada dia. Misalkan diceraikan istrinya atau diambil hartanya, kan begitu. Kalau orang kafir yang divonis seperti itu. Nah, itu tidak boleh dipaksa gitu untuk itu. Karena dia yang berhak itu melakukan itu adalah pemerintah. Nah, tapi nanti ada beberapa detail lain yang tidak kita bahas di sini, kita akan bahas di kajian yang lainnya untuk detailnya. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil-dalil untuk ibadah yang dia sebutkan. Yang pertama adalah doa. Wafil hadisi ad-du'a mukhul ibadah, dan dalam suatu hadis dikatakan doa adalah inti ibadah, mukhul ibadah. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan kita berdoa, ya, kalau tidak salah hadis pertama di situ. Kemudian beliau membawakan hadis selanjutnya ad-du'a huwal ibadah. Jadi beliau membawakan pertama hadis dhaif, yang kedua hadis sahih dalam bab yang sama. Ya. Jadi bukan berarti di sini Tirmidzi sengaja membawakan hadis dhaif, enggak. Karena memang kalau dalam ilmu hadis, Tirmidzi tidak seperti Bukhari dan Muslim yang mempersyaratkan hadis yang ada di dalam kitabnya itu hadis yang sahih, enggak. Ya, karena memang disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi beberapa yang hadis beliau, bahkan beliau sendiri dhaifkan, gitu. Termasuk hadis ini. Ya.
Yang di sini beliau juga kalau tidak salah beliau sebutkan hadisun gharib. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Ya, sehingga beliau tidak mensahihkannya. Adapun hadis yang setelahnya beliau sahihkan. Shahahahu Tirmidzi. Setelah itu jadi Tirmidzi. Kalau untuk buka Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi di kitabnya, ya yang bahasa Arab, maka temukan dua hadis sekaligus. Ad-du'a mukhul ibadah yang dhaif, dan Tirmidzi juga membawakan ad-du'a huwal ibadah yang sahih. Beliau membawakan dua-duanya, yang sahih dan yang dhaif. Ya. Jadi tidak boleh di sini sebagian mungkin ada yang mencela kok Tirmidzi membawakan hadis dhaif, enggak. Beliau bawakan dua-duanya kok, yang sahih dan yang dhaif beliau buka. Apa beliau bawakan. Jadi kalau yang sengaja yang nyeleneh memvonis Tirmidzi gitu, maka Al-Imam ya, Imam Tirmidzi, maka dia mungkin belum pernah buka Jami' Tirmidzi sama sekali. Belum pernah buka Sunan Tirmidzi gitu. Wa dalilu qauluhu ta'ala qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi dalilnya di sini wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, menunjukkan ibadah ini doa itu apa? Kenapa doa ini disebut ibadah? Karena apa? Oleh lihat di ayatnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tapi di frasa berikutnya Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sebagai pengganti doa, saya yadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, kalau orang yang ada yang enggak mau berdoa, ya Allah saya masukkan jahanam. Dan doa ini ada dua. Dalam bahasa Arab disebut du'a'u al-mas'alah. Jadi doa permintaan. Artinya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah secara langsung, ya Allah saya minta ini, saya minta itu. Ini adalah doa'u al-mas'alah. Jadi masalah itu dalam bahasa Arab itu permintaan, meminta. Jadi kalau dia minta-minta ya masalah. Jadi sa'ala is'alu gitu ya. Mas'alatan. Masdarnya permintaan, doa permintaannya. Doa permintaan. Kemudian ada yang kedua doa ibadah. Doa ibadah itu adalah dia permintaan tapi diwujudkan dengan ibadah. Maksudnya apa? Dia meminta kepada Allah sesuatu tapi dia menjemput permintaan itu dengan ibadahnya. Contoh, dia ingin masuk surga. Tapi dia menjemput surga itu dengan cara sholat. Atau dia pengen masuk ke pintu surga Ar-Rayyan. Maka dia jemput, ya, dia berdoa untuk dimasukkan ke dalam Ar-Rayyan itu dengan berpuasa. Nah, jadi doa ibadah itu adalah doa kita meminta kepada Allah sesuatu dengan melaksanakan ibadah yang menyampaikan kita pada permintaan tersebut. Kalau doa al-mas'alah ini dia berkaitan dengan kita meminta langsung, ya Allah saya pengen ini, saya Allah pengen itu. Tapi kalau doa ibadah dia dilakukan dengan action, gitu, dengan aksi. Sehingga dia melakukan itu bukan sekedar omong doang, gitu. Cuma minta aja, tapi dia laksanakan. Dia laksanakan. Dan doa ini, ya, doa itu hanya disebut doa ketika dia ada tadzallul dan khudu'. Ini sudah kita jelaskan ya. Nanti ini akan masuk ke setiap ibadah yang kita bahas. Harus ada tadzallul dan khudu', merendahkan diri dan menghinakan diri. Minal asfali ilal a'la, dari bawah ke atas. Jadi ibadah itu harus dari bawah ke atas. Ya. Dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah ya. Jadi ibadah itu harus dari bawah ke atas. Sehingga tadi nggak boleh dia sombong. Kalau sombong minta kepada Allah dengan angkuh, ya nggak akan Allah kasih. Ya kan Allah kasih. Dia harus merendah. Kalau minta terus merendah, kan nggak ada yang minta itu kayak nyuruh-nyuruh, nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Dan doa menjadi syirik kapan? Nah, ketika doa itu dia meminta kepada selain Allah. Contohnya, dia meminta kepada mayit. Dia minta, ya wali fulan, saya dikubur ini, dikubur wali fulan. Ya wali fulan, saya minta ini, saya minta itu. Nah, ini syirik. Ini syirik. Ya. Dia minta langsung, gitu. Maka dia sudah pasti syirik. Jenis yang kedua, dia minta ke mayit syafaat.
Jadi kalau tadi mungkin permintaannya bisa duniawi, yang kedua permintaannya ukhrawi sebenarnya. Dia minta mungkin syafaat, dia minta mungkin diminta bantu untuk diterima taubatnya kepada Allah gitu. Tapi dia minta kepada mayit juga. Nah ini juga salah. Dia minta syafaat, tapi ke mayit enggak boleh. Haram, haram. Kemudian ada yang ketiga, nah ini bukan syirik tapi dia bid'ah dan haram, yaitu meminta berdoa kepada Allah dengan jah Muhammad atau dengan jah Nabi. Ya, nah ini sering ada sebagian jah atau kedudukan Nabi SAW di sisi Allah. Nah, maka ini haram, tapi bukan syirik. Kenapa? Karena dia mintanya kepada Allah, tapi dengan perantaraan kedudukan Muhammad yang memang sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena meminta kepada Allah dengan jah Muhammad seakan-akan kita maksa kepada Allah ya dengan kedudukan Muhammad yang tinggi. Padahal nggak boleh begitu. Seakan-akan nanti Allah terpaksa mengabulkan keinginan kita karena tidak enak kepada Nabi Muhammad. Contohnya kan seperti misalkan gini, kalau di contoh manusianya kita ada ada seseorang gitu ya minta sudah berhutang budi gitu kepada fulan. Terus akhirnya kita minta minta kepada dia, saya dengan kedudukan fulan yang kamu sudah berhutang budi sama dia, ini tolong terima gitu. Akhirnya karena si fulan ini karena orang yang kita minta nggak enak pada fulan karena sudah hutang budi, ada kedudukan dia di sisi itu karena hutang budinya, dan dia tahu bahwa orang yang minta ini punya kedekatan juga dengan fulan, maka dia pun memberikan permintaan tersebut karena nggak enak. Itu salah satu, sehingga masa Allah nggak enak sama Nabi Muhammad. Nah ini kan suatu kekurangan. Kita seakan-akan nanti Allah terpaksa mengabulkan doa kita karena nggak enak sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad punya kedudukan, seakan-akan ada sesuatu yang memaksa Allah. Ada makhluk yang bisa memaksa Allah, nggak bisa. Nah, ini diantara salah satu kenapa ini nggak syirik tapi haram dan bid'ah. Tentu ini suatu keburukan yang besar ya, karena seakan-akan Allah jadi seakan-akan nggak bisa nolak gitu kalau kita minta dengan jah Muhammad. Tapi nggak boleh ya. Sebagian memberikan syirik, tapi yang ulama manajer ya, ulama manajer itu mengatakan ini tidak haram. Apakah tidak haram, tidak syirik tapi haram. Nah, ini haramnya haram yang besar, termasuk pendapat mu'tamad dalam madzhab Hambali itu dia berdoa dengan jah itu dia juga muharram, bid'ah bukan syirik. Ya. Kemudian yang kedua ada khauf. Dalil khauf Allah Ta'ala, dan dalil khauf itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil khauf Allah Ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan takut kepada mereka, pada setan, pada musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi takutlah kepada aku. In kuntum mu'minin. Kamu benar-benar beriman. Dan khauf ini adalah perasaan cemas. Ya, perasaan tidak enak dalam hati. Karena apa? Karena akan terjadi keburukan. Ya, dia akan takut pada suatu akan menimpa pada dia. Jadi dia cemas, khawatir gitu ya, nggak enak. Dan dia akan jatuh pada suatu keburukan atau suatu bahaya. Nah, khauf ini kapan menjadi ibadah? Ketika dia tadi dibarengi dengan dzul wal khudu, dengan perendahan diri dan penghinaan diri. Nah, kalau kita cemas, kita khawatir, takut kepada Allah, takut Allah akan mengazab kita, takut Allah akan masukkan ke dalam neraka, takut Allah akan balas perbuatan kita di dunia, wa di akhirat. Nah, inilah khauf yang ibadah. Jadi kita khawatir, kita cemas, kita keingat-ingat kalau kita berdosa kepada Allah, kita keingat takut disiksa sama Allah. Ini khauf. Dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Itu ibadah yang akan mendorong kita untuk menjauhi maksiat. Jadi khauf ini adalah kunci kita kunci untuk meninggalkan maksiat, kunci utamanya ya. Itu di khauf. Ya, karena tentu kalau meninggalkan perintah Allah juga dia harusnya takut gitu ya. Tapi kalau dari sisi maksiat, dia takut. Itu dia akan meninggalkan maksiat. Dan khauf ini
Dan khauf ini merupakan perasaan khawatir kepada khawatir terjadi keburukan menimpa pada dia. Itu ada 3. Yang pertama khauf tabi'i atau khauf rasa takut yang tabiat manusia. Maka ini maka ini tidak masalah. Dia tabiat manusia seperti kita takut, cemas lihat sebutannya lihat sinyal, lihat semisalnya, ini tabi'i. Lihat hal-hal yang dikejar perampok gitu kan, ini khauf tabi'i. Yang kedua namanya khauf sir. Takut yang tersembunyi. Maksudnya apa? Dia takut pada makhluk-makhluk Allah yang sejatinya tidak bisa memberikan madarat atau memberikan manfaat kepada dia, tapi dia takut. Contoh, takut kepada kubur wali. Kalau dia enggak punten atau dia enggak permisi atau enggak klakson 3 kali misalkan, maka takut karena bahaya. Karena tadi kan definisi takut itu dia takut marah bahaya karena dia khawatir. Nah, ini adalah khauf sir. Kenapa? Karena kubur, wali, penunggu ini, penunggu itu dia nggak punya kemampuan ya untuk memberikan keburukan pada kita. Nggak bisa mengatur alam semesta, nggak ada. Ya, tidak ada. Sehingga khauf yang seperti ini adalah khauf sir. Ini adalah syirik. Inilah khauf yang syirik. Yang menjadikan seorang itu keluar dari Islam. Ini harus kita waspadai, karena ini masih mungkin menimpa sebagian dari kita. Ya, bertaubat kepada Allah kalau masih terasa, dan tinggalkan. Yang ketiga, khauf yang 3 itu adalah khauf yang haram. Maksudnya adalah kita meninggalkan perintah Allah atau melaksanakan maksiat karena nggak enak sama manusia. Jadi kita nggak sholat karena nggak enak lagi meeting. Kita jadi nggak sholat, padahal zuhur lewat, kemudian mau masuk asar. Meeting belum selesai, tapi kita nggak enak untuk keluar. Nggak enak sama manusia. Nggak enak sama bos. Nah, ini adalah takut tetapnya enakan yang haram. Ya, kita takut, atau misalnya takut kita misalkan kita di tempat kerja, kalau kita nggak ikut bohong, nggak ikut manipulasi data, maka kita sebutannya nanti kita akan nggak naik pangkat atau kita mungkin akan dipecat. Nah, ini adalah takut yang tercela, takut yang haram, tidak boleh. Ya, jadi tapi takut yang syirik itu adalah khauf sir yang dia biasanya dibarengi dengan tadi al-khudu wal-dhul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Kemudian ada roja. Roja itu adalah at-tama. Ya, dia adalah keinginan untuk harapan ya untuk tercapainya sesuatu dalam waktu dekat. Dia adalah roja itu harapan. Ya, khauf takut dan roja itu harapan. Ya, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harap ini dia satu paket dengan khauf. Harapan ini menjadi ibadah ketika apa yang kita harapkan itu adalah pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kita harapkan itu adalah balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga roja ini adalah kunci untuk kita melaksanakan perintah. Kalau khauf adalah kunci untuk meninggalkan maksiat, roja adalah kunci untuk melaksanakan perintah. Untuk beribadah, nambah ibadah. Kenapa? Karena kita dalam hati kita berharap roja untuk mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Nah, itu adalah kuncinya di roja. Dia berharap. Nah, hanya roja ini menjadi tercela ketika kita berharap kepada Allah, tapi kita nggak ada amalnya. Jadi kita jadi roja yang salah itu, yang salah tempat itu kita bermaksiat pada Allah, tapi kita malah roja. Bermaksiat pada harusnya khauf, harusnya takut. Tapi ketika kita bermaksiat, tapi kita roja, kita yakin bahwa kita berharap Allah akan mengampuni kita, gitu ya. Nah, ini juga tersebar di sebagian muslimin, gitu ya, di Indonesia. Mereka seakan-akan nanti Allah akan ampuni, yang apa-apa dosa sedikit, nggak apa-apa riba. Kalau nggak riba, saya kan nggak dapat rumah, nggak apa-apa, insya Allah Allah maha pengampun. Nggak gitu juga konsepnya.
nggak apa-apa lah bohong dikit gitu, nggak apa nyuap dikit lah agar anak saya masuk kampus atau saya dapat PNS. Ini roja bukan pada tempatnya, ya. Itu adalah roja yang bukan pada tempatnya. Dan roja itu yang diperbolehkan adalah roja tabi'i, ya, roja tabiat. Jadi kita berharap pada manusia gitu, pada sesuatu yang dia bisa lakukan, ya, bisa bantu kita, maka itu boleh. Nah, dia maka itu adalah boleh. Kemudian ada roja, roja yang haram itu adalah kita berharap, ya, kepada manusia sampai menggantungkan hati kita kepada makhluk tersebut. Nah, itu nggak boleh. Ya, bahkan nanti bisa masuk ke dalam syirik kecil. Ya, misalkan kita berharap pada karib kerabat kita yang punya jabatan akan bantu kita, gitu. Atau mungkin kepada dokter yang sudah terkenal pasti sembuh kalau ke dokter itu. Terus kita pun seakan-akan lupa bahwa kesembuhan datang dari Allah atau pertolongan datang dari Allah. Kita pun menggantungkan harapan kita dominannya kepada makhluk. Nah, ini tercela. Kemudian ada roja yang haram, yang syirik, itu adalah ketika kita berharap tadi wali, kubur, atau orang-orang sakti, ya, orang-orang pintar itu bisa memberikan manfaat pada kita. Kita berharap gitu, bahwa mereka-mereka ini punya kemampuan untuk memberikan bantuan pada kita. Kalau kita meminta pada kubur, ya, kita pun berharap kubur itu bisa memenuhi keinginan kita. Nah, inilah roja yang syirik. Ini adalah roja yang syirik. Tidak boleh berharap kepada makhluk-makhluk yang bukan tempatnya mereka, dan mereka tidak mampu untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Ini adalah roja yang syirik, roja yang syirik. Kemudian ada tawakal, ya. Bertawakul, punya di sini error lagi. Yang apa-apa. Tawakul, dan tawakul itu adalah sebetulnya di sini error. Nggak bisa di stop dulu. Ya, tapi itu nggak bisa. Sebentar. Saya edit sebentar. Kita cukupkan dulu sampai sini. Kita akan lanjutkan di aslul awal lagi di pekan depan, dan nyambung ke aslul tsani, ya. Karena ada gangguan teknis, ya, insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.